Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan rahmatnya lah kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Adapun presentasi kali ini merupakan hasil dari output mata kuliah Psikometri Fakultas Psikologi UIN dan Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza, MASI, dengan judul riset kami yang berjudul Tingkat Kecemasan Akademik pada Siswa Ditinjau dari Perbedaan Gender. Baik, perkenalkan nama saya Susmita Hairul, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun rekan kelompok saya yang pertama yaitu Fazila Farasia, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua Della Safira, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, serta rekan kolaborator kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu Sigi Pegi Ramadhani, dan dari Universitas Negeri Sriwijaya yaitu Zakiyah Asroh Yulandari yang berhalangan hadir pada presentasi kali ini. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kecemasan akademik adalah perasaan khawatir berlebih tentang prestasi akademik, kurikulum pendidikan, hasil ujian, atau tugas sekolah. Hal ini bisa mempengaruhi kinerja akademis siswa yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan selalu dihantui rasa khawatir terus-menerus. Kecemasan digambarkan oleh Epstein sebagai keadaan di mana seseorang merasa terancam karena ketakutan terhadap sesuatu hal yang dianggap olehnya belum dapat terselesaikan. Dalam bidang pendidikan, terutama di bidang sekolah, kecemasan akademik dapat berdampak negatif pada siswa. Selain berdampak pada kondisi kognitif, emosi, dan fisiologis individu, kecemasan juga ditemukan berdampak pada performa siswa di sekolah. Hasil dari sejumlah studi menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kecemasan yang tinggi akan menunjukkan prestasi yang cenderung lebih buruk dibandingkan siswa dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Della Safira. Kepada Della, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tergantung. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara online dengan membagikan kuesioner online atau Google Form yang dibagikan peneliti kepada partisipan yang berisi pertanyaan dengan menggunakan skala kecemasan akademik sebanyak 30 item. Analisis data siswa dilakukan dengan menggunakan uji deskriptif statistik yang dilakukan dengan menggunakan program JASP versi 18. Selanjutnya, berikut hasil penelitian dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa MEAN dari perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Della Safira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fazila Farasia. Kepada saudari Fazila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 154 orang partisipan sebagai sumber data utama. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih rentan terhadap cemas akademik daripada siswa laki-laki. Beberapa teori menyatakan bahwa perempuan lebih sering mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki karena mereka lebih sensitif terhadap emosinya dan akibatnya juga lebih sensitif terhadap perasaan cemasnya. Studi ini juga menemukan bahwa perempuan lebih memiliki resiko lebih tinggi mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki dikarenakan dengan perbedaan otak dan hormonal menjadi faktor utama yang berkontribusi. Perlu diketahui bahwa perbedaan tingkat kecemasan antara perempuan dan laki-laki bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kecemasan antara perempuan dan laki-laki yaitu yang pertama faktor biologis.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor hormonal seperti estrogen mungkin terlibat dalam respon kecemasan dalam perempuan. Misalnya, siklus menstruasi dan perubahan hormonal yang terkait dapat mempengaruhi tingkat kecemasan pada perempuan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Perbedaan cara perempuan dan laki-laki menghadapi stres dan mengatasi tantangan psikologis dapat berkontribusi terhadap gangguan kecemasan. Faktor-faktor ini mungkin terkait dengan strategi penanggulangan dan persepsi pengendalian diri yang berbeda. Yang ketiga yaitu faktor sosial dan kultural. Perbedaan ekspektasi sosial dan norma gender di masyarakat dapat mempengaruhi cara perempuan dan laki-laki mengekspresikan atau menekan rasa kecemasan. Faktor ini mungkin mencakup tekanan sosial, stereotip gender, dan peran gender tradisional. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seseorang dan bekerja juga dapat memberikan dampak. Perbedaan tuntunan pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan hubungan keluarga dapat mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan. Perlu diingat juga bahwa generalisasi tentang perbedaan gender harus diperlakukan dengan hati-hati, karena setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan tidak semua perempuan atau laki-laki akan mengalami tingkat kecemasan yang sama. Siswa mengalami kecemasan akademik karena berbagai faktor, yaitu yang pertama tekanan kinerja. Siswa merasakan tekanan untuk memenuhi harapan dan ekspektasi orang tua, guru, atau masyarakat. Kedua, takut gagal. Siswa merasa takut gagal atau tidak lulus dalam ujian atau tugas akademik. Yang ketiga, perbandingan sosial. Siswa membandingkan dirinya dengan teman-temannya di sekolah dan merasa bahwa dirinya tidak cukup baik secara akademis atau cukup pintar. Keempat, kemampuan akademik. Siswa merasa tidak mampu mengatasi tugas dan materi yang ditetapkan oleh guru. Yang kelima yaitu kemampuan mengatasi stres atau coping stress. Siswa tidak mampu mengatasi stres akademik dan merasa sulit menjaga keseimbangan antara tugas sekolah dan aktivitas lainnya. Adapun orang dengan kecemasan akademik dengan tingkat tinggi, antara lain yang pertama, merasa tertekan dan tidak yakin dalam mengerjakan tugas dan ujian. Kedua, takut mengecewakan orang tua dan guru. Ketiga, merasa cemas dan gugup saat ujian. Keempat, sering merasa tertekan dan terus-menerus khawatir. Kelima, kurang tidur dan ketidakmampuan memanfaatkan waktu secara efektif. Keenam, sering merasa sedih terus-menerus dan mudah putus asa. Dan terakhir, yaitu ketujuh, konsentrasi dan daya ingatnya yang buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fazila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sigi. Kepada Saudari Sigi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Kecemasan akademik pada siswa lebih rentan dialami oleh siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi kecemasan akademik pada siswa, seperti takut mengecewakan orang tua dan guru, sering merasa gugup, tertekan dan khawatir yang berlebihan dalam menghadapi ujian dan tugas, sering merasa putus asa sehingga mengakibatkan rasa sedih secara terus-menerus, adanya ketidakmampuan memanfaatkan waktu untuk beristirahat, serta siswa memiliki daya ingat dan konsentrasi yang buruk. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sigi. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya yang telah bergabung pada presentasi ini, dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan hasil presentasi kami ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.